babul awwalu, dan adapun bab yang pertama. Di dalam kitab ini dijelaskan beberapa waktu yang lalu berisikan 10 bab. Dan setiap babnya itu terdiri dari 10 hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 10 bab ini dituliskan oleh muallim al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dengan bab tentang fi fadilatil ilmi wal ulama'i, yakni fi bayanil fadilatil ilmi wal ulama, di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang fadilah ilmu, keutamaan ilmu, dan juga keutamaannya ulama, ahli ilmu. Jadi dijelaskan dulu oleh pengarang tentang keutamaan ilmu. Karena kita di dalam menjalani kehidupan ini tidak bisa lepas dengan ilmu. Islam sangat konsentrasi terhadap ilmu. Apapun yang kita kerjakan harus berlandaskan dengan apa? Dengan ilmu. Dan manakala kita ingin meraih segala sesuatunya, baik itu urusan dunia maupun itu urusan akhirat, pun juga harus dengan apa? Harus dengan ilmu. Nggak bisa gitu. Harus kita kerjakan itu dengan ilmu. Makanya dikatakan di sana, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih kesuksesan, keberhasilan dalam dunianya, fa alaihi bil ilmi. Tidak bisa lepas, dia harus dengan ilmu. Pengen sukses di dunia, apapun saja itu harus dengan ilmu. Begitu juga tentang akhirat. Kata Nawawi, dikatakan di sana, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Pun juga ketika kita ingin meraih keberhasilan dan kesuksesan akhirat, pun juga dengan ilmu. Apalagi urusan akhirat, harus dengan ilmu. Salat yang kita kerjakan harus dengan ilmu. Puasa yang kita kerjakan harus dengan ilmu. Haji yang kita kerjakan juga harus dengan apa? Dengan ilmu. Semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu harus dengan ilmu. Bila kita kerjakan ibadah itu tanpa dengan ilmu, tidak memahami tentang ilmu, maka ditolak amal ibadah kita. Dikatakan di sana, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Begitu kata Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu, semua pekerjaan, orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, khusus pekerjaan ibadah, salatnya harus dengan ilmu. Dia kerjain tapi tidak dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, maka ditolak dan tidak diterima itu. Masya Allah. Salat yang kita kerjain harus dengan apa? Ilmu. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bahkan beliau itu menjadikan salah satu di antara syarat sah salat itu adalah dia harus mengetahui tentang rukun-rukun salat. Imam Syafi'i. Salah satu di antara syarat sah. Sebab ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Beda tuh antara syarat wajib sholat dengan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat itu adalah persyaratan yang mewajibkan orang untuk melaksanakan apa? Sholat. Orang itu akan jadi wajib hukumnya sholat ketika terpenuhi syarat-syarat itu. Yang pertama, apa syarat wajib sholat itu? Islam, muslim dia. Wajib muslim untuk mengerjakan dan melaksanakan sholat. Kalau orang yang di luar Islam sih enggak ada kewajiban dia. Tapi buat orang muslim wajib dia mengerjakan. Yang kedua syarat wajibnya itu adalah baligh. Apakah semua orang muslim wajib sholat? Ntar dulu.
lihat dulu syarat yang kedua. Udah baligh belum? Paham sih ya? Udah baligh belum? Ada anak kita umur 7 tahun, muslim bukan? Muslim bukan? Muslim. Dia nggak sembahyang, dosa nggak? Hah? Kenapa? Belum baligh. Syarat yang kedua baligh. Ini udah pada baligh belum nih? Hah? Kalau kambing udah apa? Apakah setiap orang muslim yang baligh itu wajib sholat? Belum tentu juga. Ada syarat yang ketiga. Apa? Berakal. Masya Allah. Ini paling utama 3 syarat ini. Muslim, baligh, berakal. Muslim dia, baligh dia, tapi gila. Enggak sembahyang. Dosa enggak? Enggak. Kenapa? Syaratnya kurang. Makanya kita jangan suuzon dulu kalau ada tetangga kita, kawan kita yang kagak sembahyang. Jangan suuzon dulu. Mungkin syaratnya, ayo udah segitu aja udah. Ngapa dia kagak sembahyang? Belum balik. Belum balik bagaimana udah bangkotan begitu. Oh, gila kali, gitu aja udah. Ya Allah, ya Rabb. Ini namanya syarat apa nih? Syarat wajib. Tapi ada syarat sah sholat. Persyaratan-persyaratan yang menjadikan sahnya itu sholat. Banyak tuh diatur sama Imam Syafi'i, para ulama-ulama, para fuqaha, ada syarat-syaratnya. Masya Allah. Harus ngadep kiblat, bersih dari najis, tempatnya, pakaiannya, badannya, menutupi apa? Aurat. Ini kalau bicara sahnya aja, nutupin aurat. Yang penting nutupin apa? Aurat. Makanya ada orang sembahyang pakai pangsi, makawas kutang, sah nggak? Halo, sah nggak? Pakai pangsi, terus pakai kaos kutang, sah nggak? Hah? Sah. Kenapa? Udah nutupin aurat. Boleh nggak? Boleh. Jangan jadi makmum, jadi imam boleh nggak begitu? Hah? Boleh. Menimam gila yang begitu mah. Perlu adab dalam ibadah. Nah, di antara syarat-syarat sah salat itu di situ dituangkan harus mengetahui rukun-rukun sholat. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Nggak boleh yang sunnah dibilang wajib, yang wajib dibilang sunnah. Kalau dia nggak tahu tentang ilmu tentang itu, dianggap nggak sah tuh sembahyang. Masya Allah. Ini perlunya ngaji, Pak. Apalagi masalah-masalah sholat. Besok kan yang pertama kali dihisab amalan apaan? Hah? Yang pertama kali dihisab nanti amalan apa? Sholat. Sholat yang mana yang bakalan dihisab nanti? Sholat yang mana? Sholat yang dihisab nanti hanya zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Itu doang tuh yang dihisab. Artinya dihisab tuh diperiksa, diaudit. Diperiksa tuh tentang sholat kita. Tahajud kita enggak diperiksa, enggak. Duha kita enggak diperiksa. Yang diperiksa itu yang wajib tuh. Apanya yang diperiksa? Semua tentang sholatnya dari awal hingga akhirnya, dari takbiratul ihram sampai salat. Dijalanin enggak tuh rukun-rukunnya, rukun kaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya. Diperiksa tuh. Fatihahnya bagaimana, bacaannya bagaimana, Masya Allah. Ini kalau kisah andainya kita diperiksa, kira-kira banyak salahnya apakah gak kira-kira saudara? Halo? Hah? Banyak salahnya gak kira-kira? Banyak. Apa iya masuk surga ini kalau begini? Masya Allah. Untung kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Kita bisa masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah.
untung untuk kita. Apalagi sembahyang berjamaah. Kayak begini. Bukan hanya sekedar pahalanya besar, Pak. Tapi bentuk kesempurnaan dengan berjamaah itu jauh lebih besar diterimanya sembahyang kita. Gara-gara sembahyang apa? Berjamaah. Jangan bicara masalah pahalanya. Kalau pahalanya udah luar biasa. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Sembahyang berjamaah 27 kali bandingannya dengan orang yang tidak berjamaah. Ntar ketemu nih dalam kitab ini betapa Sayyidina Abu Hurairah dipanggil sama Nabi. Apa kata Nabi? Ya abna Hurairah, sholli ma'al jamaah walau kunta jalisan. Sembahyanglah kamu dengan berjamaah sekalipun engkau sembahyangnya dengan apa? Duduk. Orang kalau sembahyang duduk, Pak, berarti ini orang sakit apa sehat? Hah? Sekalipun engkau sakit, usahakan sembahyang dengan apa? Berjamaah. Subhanallah. Dia harus tahu tentang itu semua. Dengan apa? Ilmu. Ditolak tuh amal-amal kita. Ditolak. Salat yang kita kerjakan kalau enggak dilandasi dengan ilmu, fakullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Salat kita ditolak. Puasa kita ditolak. Haji, apalagi haji. Allah jelas-jelas bilang dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah hajimu, sempurnakan ibadah umrohmu karena Allah. Maaf ucap nih, bohong orang bisa sempurna ibadah hajinya, bisa sempurna ibadah umrohnya kalau dia tidak mempelajari tentang kaifiyatul haji wal umroh. Bohong. Kalau dia nggak belajar tentang manasik haji. Tapi sekarang orang mau pergi haji ya, yang penting ke Mekah, pulang pakai sorban, panggil Pak Haji, udah segitu doang. Dia nggak tahu, ditanya gimana Pak Haji kemarin, enak bener, masya Allah, luar biasa di sana. Gue doain lu biar bisa berangkat, begitu nggak? Ditanya, Pak Haji, kemarin di sono ngerjain haji apa ya? Ya. Dia nggak tahu haji yang dia kerjain. Padahal tipe haji, metode haji ada 3 yang harus kita kerjakan. Salah satu di antara 3 itu. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji apa? Qiran. Pilih salah satu di antaranya. Dia ngerjain apa? Ifrad. Dia ngerjain apa? Haji tamattu, ada haji qiran. Itu harus dengan ilmu semua. Makanya beruntunglah kita, masya Allah, hadir ke majlis-majlis ilmu. Di sini akan dicoba dibangkitkan ruh semangat untuk orang menuntut apa? Ilmu. Ini duduk begini nih, Pak. Jangankan kita, Pak. Jibril aja pengen banget begini nih, Jibril. Kenal sama Jibril. Jibril sendiri, Nabi bilang sama Sayyidina Ali, ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam bisa khisalin. Ada 7 hal yang menyebabkan Jibril pengen jadi manusia. Jibril pengen banget jadi manusia. Kenapa? Karena ada 7 perkara katanya. Kalau dia jadi manusia, dia tidak akan tinggalkan itu semua. Dia akan jalanin 7 perkara ini. Kalau Jibril jadi apa? Jadi manusia. Apa? Yang pertama tadi, as-salawatul khamsi ma'al imam. Tuh, Jibril tuh. Kalau dia jadi manusia, kata Nabi, Jibril itu pernah ngomong, kalau saya jadi manusia, saya tidak akan pernah tinggal sembahyang yang 5 waktu itu ma'al imam, bersama dengan imam. Artinya sembahyangnya apa? Masya Allah, Jibril aja pengen banget bayang berjamaah. Karena fadilahnya besar, karena keutamaannya besar.
kemungkinan diterima dan sempurnanya sholat dengan berjamaah besar. Contoh tadi kita sembahyang berjamaah 500 orang. Ada 500 orang nggak tadi? Kurang dikit deh. Taruh 100 orang sembahyang. Imam 1, makmum 99. Ternyata dalam sembahyang yang 100 orang yang khusyuk cuma 1 imam. Yang khusyuk hanya 1 imam. Yang 99 kagak khusyuk. Diterima tuh sembahyang gara-gara ada yang apa? Khusyuk. Padahal yang khusyuk imam. Atau sebaliknya kata Imam Syafi'i, imam kagak khusyuk. Tadi imam khusyuk ya? Oh, bukan main tadi. Imam nggak khusyuk, tapi salah satu makmum di antara yang 99, nggak semua, 1 aja yang di antara 99 khusyuk, 1 orang diterima. Itu berkatnya berjamaah tuh. Padahal yang khusyuk cuma 1 doang. Bahkan ekstrimnya Pak, ekstrimnya kata Imam Syafi'i. Andai kata dalam sembahyang itu tidak ada satupun yang khusyuk, imamnya kagak khusyuk, makmumnya atu pun kagak ada yang khusyuk. Semuanya nggak ada yang apa? Nggak ada yang khusyuk. Tetap diterima itu sembahyang. Kapan? Dilihat safnya lurus dan rapat atau tidak. Masya Allah. Dilihat safnya tuh. Makanya sunnah bagi imam sebelum sembahyang istawu sufufakum, lurusin, rapatin. Sunnah tuh bagi imam ngucapin itu. Dilihat dulu saf yang pertama, nggak usah semua, saf yang pertama aja, sebab saf kedua ngikutin kepada saf yang pertama, begitu seterusnya. Insya Allah ya Rabbana. Nah ini semua harus dilakukan dengan apa? Ilmu. Nggak bisa kalau tanpa dengan ilmu. Ya, Masya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya abna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan, khairul laka min itki alfi raqabatin, wa nazaruka ila wadhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, wa salamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Masya Allah. Mengawali hadis yang pertama di bab tentang fadilatil ilmi, tentang keutamaan ilmu ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'ud. Berkata Nabi kepada sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari generasi muda. Ibnu Mas'ud, ya, orang yang cukup dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia diberikan selalu memegang amanah Nabi Muhammad. Orang yang jujur, orang yang selalu mendampingi Nabi. Kalau Nabi bangun di waktu malam tahajud, dia yang tukang nuangin air untuk berwudunya, berkhidmat dia ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya memang postur tubuhnya rada beda dengan orang-orang Arab pada umumnya. Ibnu Mas'ud, dia orangnya kecil, nggak setinggi yang lain-lainnya. Badannya kecil, kurus, betisnya kecil. Ini orang, ya. Kulitnya juga rada-rada hitam. Ibnu Mas'ud, tapi orangnya perlente. Tahu perlente nggak? Apa perlente? Hah? Kalau penampilan rapih. Dan dia orang suka yang senang dengan wangi-wangian. Suaranya bagus. Ibnu Mas'ud ini. Nabi sering banget kalau lagi kangen dengan Al-Quran dipanggil Abdullah ibnu Mas'ud suruh baca.
Abdullah ibnu Mas'ud. Karena orangnya begitu. Dan dia memang orangnya Masya Allah. Cintanya sama Nabi luar biasa. Orangnya mah kecil kok. Konon katanya di Madinah tuh ada pohon. Ada pohon kemudian cabangnya menjulur. Abu Bakar orangnya tinggi. Umar orangnya tinggi. Ali orangnya tinggi. Jadi kalau lewatin pohon itu nunduk. Paham nggak? Nunduk. Sebab kalau kagak nunduk apa? Mentok dia. Jadi kalau Abu Bakar lewat situ nunduk. Umar lewat situ nunduk. Abdullah ibnu Mas'ud orangnya pendek kecil. Lewat situ nunduk dia. Nunduk juga dia lewat. Lah orang pada bingung. Ditanya sama Abu Bakar, kalau kata kita mah ya Abdullah ibnu Mas'ud, ente nggak usah nunduk, ente kan kecil lewat situ, nggak usah nunduk juga nggak kebentok. Kalau aneh mentok, ente sih nggak usah. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Benar ya Rasulullah, benar ya Abu Bakar. Saya juga tahu kalau saya jalan ke situ nggak pakai nunduk juga bisa, nggak mentok. Lalu kenapa ente nunduk begitu? Saya nunduk karena saya lihat Rasulullah lewat situ nunduk. Paham nggak maksudnya? Karena Rasulullah lewat situ nunduk, bukan karena lain-lain. Ittiba ala Rasul. Dia pengen ngikutin Rasulullah sampai segitunya tuh dia ngikutin. Apalagi yang lain-lainnya, segitunya diikutin sama Nabi. Ini cintanya Abdullah ibnu Mas'ud. Dia pengen ittiba tentang apa yang semua Rasulullah kerjakan. Kalau kita tawaf tuh ada doa di situ. Kalau kita tawaf ada doa. Di antara doa-doanya kita baca itu. Setelah kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minta supaya kita bisa ikut mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud, kepada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, ya Abna Mas'ud, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, julusuka sa'atan, duduknya engkau satu saat, fi majlisil ilmi, dalam majlis ilmu. Duduknya kamu di dalam majlis ilmu saatan, baik itu lailan au naharan, baik itu di waktu malam ataupun di waktu siang. Dia ngaji, ikut hadir ke majlis ilmu, nggak lama, saatan, satu saat aja. Dia ngaji nih sama di majlis ilmu. Duduknya kamu di dalam satu majlis ilmu, la tamassu qalaman, engkau tidak bawa pulpen, wala taktubu harfan, dan juga kagak nulis satu huruf pun gak nulis. Ibu gimana mau nulis, pulpennya aja kagak bawa. Imam Malik kaget ngelihat Imam Syafi'i ngaji Imam Malik, kagak bawa pulpen, tapi tangannya kayak nulis. Setiap ucapan gurunya ditulis gitu. Padahal kagak pakai apa? Nggak pakai pulpen. Sampai ditanya sama Imam Malik, kalau kata kita Syafi'i, ente kan kagak bawa pulpen, ente nulis apa? Kenapa ingetannya lebih tajam? Sebab kalau orang belajar timbang dengerin doang sama menulis beda. Lebih tajam tuh. Dengan menulis juga lebih kena. Masya Allah, tuh Imam Syafi'i. Nah, ada orang kata Nabi, duduknya dia seseorang itu di dalam satu masjid tanpa bawa pulpen, tanpa memegang pulpen dan tidak menulis satu huruf pun, ya, khairul laka min idki alfi raqabatin. Itu yang kayak begitu tuh ngajinya.
Bawa buku nggak? Halo? Bawa buku nggak? Bawa pulpen nggak? Nulis nggak? Timbang ngapain? Hah? Timbang ngapain? Dengerin, timbang duduk doang. Itu juga duduknya senderan. Timbang duduk doang dia. Tuh orang yang modal kayak begitu kata Nabi, khairul laka min itqi alfi raqabatin. Itu jauh lebih baik daripada orang yang memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Nilai ganjarannya di hadapan Allah itu lebih baik daripada orang yang memerdekakan 1000 budak. Satu budak nih Pak, kata ulama tuh harganya seukuran 2 ekor onta. Onta tuh kurang lebih harganya itu 12.000 real. Kalau 12.000 real berapa duit itu? Hampir 50 juta. Satu onta. Satu budak harganya 2. Taruh 40 juta. Berarti kalau 2 budak berapa? 80 juta. Bapak pernah sedekah 80 juta? Halo? Halo? Emang kelihatan sih tampangnya. Kita belum bisa bersedekah 80 juta. Kalah kita sama Abu Lahab. Abu Lahab sedekahnya tuh minimal kayak begitu. Kapan? Ketika dia pernah mendengar gembira ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad, saking girangnya dia merdekakan budaknya dia. Berarti harganya 80 juta, sedekahnya 80 juta. Kalau kita belum sampai segitu, kalah kita sedekahnya sama siapa? Abu Lahab. Masya Allah. Kita belum sanggup tuh kayak begitu. Tapi kata Nabi, julusuka fi majlisil ilmi, saatan, duduknya kamu di dalam majlis ilmu, walaupun hanya 1 saat, khairul laka min itqi alfi raqabatin. Itu jauh lebih baik nilainya di sisi Allah daripada orang yang bersedekah bukan seorang budak, tapi berapa? 1000 budak. Nilainya begitu besar. Padahal mah kayak begini doang ya Pak. Tapi di sisi Allah, karena tidak ada majlis yang paling utama di hadapan Allah kecuali adalah majlis-majlis ilmu seperti ini. Ini majlis min a'zamil ibadah. Di antara ibadah yang paling besar ibadah adalah menuntut ilmu. Ini dia. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, kemarin kita bahas tuh, tolabul ilmi afdalu indallah minas sholat wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama di sisi Allah daripada sholat, daripada puasa, daripada haji. Masya Allah. Sebenarnya berapa untuk bisa datang begini? Berat nggak? Berat nggak? Berat. Apalagi pagi-pagi begini. Kalau di lain-lain sih susah. Di sini aja emang warganya ahli ibadah semua. Nah, orang yang seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, walaupun dia hanya duduk saja di majlis ilmu, mendengarkan, memandang wajah seorang guru, katanya itu nilainya lebih baik bagi engkau, katanya, daripada membebaskan, memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Satu. Yang kedua kata Nabi, wa nazaruka ila wadhil alim. Nah, tadi duduknya tuh, tadi ngajinya. Sekarang di dalam mengajinya, walaupun dia tidak membawa kitab, dia tidak bawa pulpen, dia tidak menulis satu huruf pun, tapi wa nazaruka, dan pandanganmu ila wadhil alim, kepada wajah orang alim. Paham nih? Memandang kita kepada wajahnya orang alim itu, kata Nabi, khairul laka min alfi farasin. Itu lebih baik bagi engkau min alfi farasin, dari 1000 kuda. Dari 1000 kuda, tasaddaqta biha fi sabilillah, di mana 1000 kuda itu engkau sedekahkan
seribu-seribunya untuk fisabilillah di jalan Allah. Masya Allah. 1000 kuda. Kuda berapa duit? Kita belum bisa bersedekah seperti itu. Tapi ketika kita memandang nazratan rahmah dengan pandangan kasih sayang, wa mahabbah, tentang mandangnya dengan pandangan cinta. Mandang bukan ngaji doang kok. Mandangnya aja, mandang ulama, orang alim itu ibadah. Dikatakan di sana an-nazaru bi arba'ati asya ibadah. Pandangan terhadap 4 hal, ada 4 hal yang apabila kita lihat, kita pandang punya nilai apa? Ibadah. 4 nih. Kalau kita pandang itu punya ibadah. Yang pertama an-nazaru fi baitillah. Memandang kepada Baitullah, Ka'bah. Itu ibadah, mandangnya aja ibadah. Enggak usah tawafnya, enggak usah sembayangnya. Mandangnya saja ibadah. Yang kedua, an-nazaru fil mushaf, memandang kepada mushaf. Quran, mandang Quran juga ibadah. Mandangnya ibadah. Apalagi bacanya, mandangnya aja ibadah Quran. Makanya banyakkan yang mandang daripada yang baca. Mandangnya aja, Masya Allah. Yang ketiga, nah ini, an-nazaru fi wajhil alim, memandang kepada wajahnya orang alim, ibadah. Mandang ulama, dengan mandang dia kita ingat sama Allah. Nih hebatnya. Kalau kata Al-Habib Umar bin Hafiz, itu orang kalau kita lihat seseorang, kemudian dengan memandang dia kita ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, takut kepada Allah. Jadi kita meningkatkan ibadah kita, berarti itu salah satu di antara tanda wali min auliyaillah itu orang. Jadi kalau kita melihat orang itu, kita ingat masjid, kita ingat pengajian, kita ingat ibadah, kita akhirat ingat, kita ingat sama Allah. Nah, berarti ini orang luar biasa. Kita ngelihat dia tuh udah ingat sama Allah. Itu yang hebat. Ini kan kita enggak. Orang melihat kita ingat sama. Orang melihat kita nih ingatnya apa? Empang. Emang teman mancing? Ya Allah ya Rabb. Astagfirullah. Kata Nabi Muhammad yang keempat katanya an-nazaru fi wajhi walidayhi. Pertama mandang Ka'bah, yang kedua mandang Quran, yang ketiga mandang ulama, yang keempat memandang wajah kedua orang tua kita juga ibadah. Mandang wajah orang tua kita ibadah. Al-Imam Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah menuliskan satu hadis, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi. Tidak ada di antara seseorang yang memandang dia kepada wajah kedua orang tuanya nazratan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Paham maksudnya? Tidak ada di antara seseorang yang memandang wajah ayahnya, memandang wajah ibunya nazratan rahmah, dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, illa kataballahu biha lahu hajjatan maqbulatan mabrurah, kecuali Allah akan berikan kepada dia pahala sebagaimana orang yang mengerjakan haji, hajinya mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada orang tua. Jadi kita bisa mendapatkan haji yang mabrur, mendapatkan pahala haji yang mabrur meskipun tidak wukuf di padang Arafah. Kita bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur, tidak mesti harus tawaf di Baitullah, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah kita akan diterima, insya Allah. Selanjutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, wa nazaruka ila wajhil alim, dan memandang pandanganmu kepada wajahnya orang alim, khairul laka min alfi farasin, lebih baik bagi engkau daripada 1000 ekor kuda, tasaddaqta biha fi sabilillah, yang engkau sedekahkan dia, yang 1000 kuda itu engkau sedekahkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasalamuka alal alim, dan perhatianmu terhadap orang alim,
mensejahterakannya engkau dengan kepada orang alim, ya, memberikan keselamatan kepada orang alim, itu khairul laka, lebih baik bagi engkau itu, min ibadati alfi sanatin, lebih baik bagimu daripada ibadah ya 1000 tahun. Masya Allah. Kita penghormatan kepada para ulama, mandangnya ibadah, apalagi kita memperhatikan para ulama. Kita punya perhatian, Masya Allah, luar biasa. Allah akan berikan sebuah. Kenapa? Karena ulama itulah, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena para ulama, tidak akan mungkin kita bisa kenal siapa Tuhan kita. Kita nggak kenal siapa Tuhan kita, kecuali adalah berkat jasa dan perjuangannya para ulama. Kita bisa sembahyang dengan baik dan benar, sebagaimana sembahyangnya Nabi Muhammad. Kita bisa puasa dengan baik dan benar, sebagaimana puasanya Nabi Muhammad. Kita bisa haji dengan baik dan benar, sebagaimana hajinya Nabi Muhammad. Itu bukan langsung dari Nabi Muhammad. Kita bisa itu semua karena ada berkat, jasa dan perjuangannya siapa? Para ulama. Makanya kata Nabi, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah oleh kamu akan ulama, karena sesungguhnya mereka itu adalah ahli warisnya para nabi. Faman akramahum, barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah, insya Allah. Jadi hadis yang pertama, ibadatun alfi sanatin, itu lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 tahun. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-hadisus tsani ila akhiri wallahu alam bisawab. Satu hadis dulu.